akan melawan Kylo Entertainment and Esports tentunya. Wah, ini dia nih game pertama. Dimana Sutsujin langsung saja start dari purple buff dan begitu juga dengan Kira yang start dari orange buff. Alasannya mungkin karena Turtle ada di area top lane. Dan Van Strong dengan Kaditanya seperti yang diasumsikan dari awal oleh kita berdua bahwa memang di sini Kadita roamer bisa saja menjadi jawaban, dan Kylo itu sendiri menjawab dengan Yakuza di arah mid lane yang dimana dia sepertinya cukup berani untuk memberikan poking damage dari awal game. Karena mau bagaimanapun dengan pokingan damage di awal game yang dimiliki sama Yakuza ini akan membuat dia punya EXP yang lebih banyak. Walaupun ya balik lagi dengan pokingan damage yang banyak tentu dia harus menerima yang lebih banyak juga dari segi damage di early game. Alright, dia di balance ya. Jadi perlu banget diperhatikan untuk pengeluaran resource-nya. Dan sejauh ini kalau ngeliat dari area bottom lane masih belum ada babysitting yang diupayakan dari kedua belah roamer untuk backup. Jadi mengandalkan individual skill dan baru saja dibahas dari roamernya udah mulai mantau jungler yang dimiliki, bahkan Oceanity juga dikeluarkan. Masih bisa di-secure, tapi di area top lane Gemini nyaris saja tewas di tangan seorang Veldora. Harus kehilangan satu wave minion harusnya. Di mana ini merupakan kerugian bagi XP lane ya. Gemini dipukul mundur dari area top lane sana, di mana Veldora berhasil membuat Gemini pulang, tapi di area si bottom lane Shizuka juga nyaris saja terkikis. Damage yang diberikan oleh dua pemain EVOS membuat dia agak sedikit kewalahan dan berlindung di balik turret yang dia miliki. Ya mau nggak mau sih, karena kalau kita ngomongin soal early game sama-sama punya poin plus dari XP lane tentunya untuk Evos Icon. Kalau kita ngomongin Kylo, gold lane-nya poking damage dari Shizuka juga bakal powerful sekali. Dan namun dengan tanpa adanya flicker ini sih yang mungkin akan jadi malapetaka bagi Kylo di arah bawah. Karena Sutsujin terus saat ini dengan build item tanknya Molten Essence mungkin akan langsung menuju ke arah satu buah Turtle. Namun Kira, ingat dia punya Heavy Spin jadi cukup beresiko di sini untuk setup di arah Turtle-nya. Alright, Heavy Spins dikombinasikan dengan satu buah Retribution yang on point. Coming from Kira membuat Turtle-nya berhasil diamankan. Nomor 16 dibuka hanya memberikan ancaman belaka ke area beberapa pemain EVOS Icons yang gagal mendapatkan satu buah opportunity ke area objektif Turtle dan membuat teman-teman dari EVOS Icon harus mengalami kerugian. Tapi Gemini bakal coba untuk mulai maju pada depan. Airborne Effect mengarah ke arah Veldora yang masih bisa survive, yang ternyata dari kedua belah XP lane ini memilih untuk tidak merespon satu sama lain, mereset ulang lagi tuh. Ya apalagi dalam keadaan Veldora di sini kayaknya masih under level dan hampir bisa dipastikan akan dipaksa untuk mundur. Dalam keadaan Veldora juga nggak punya ultimate dan Petrify-nya kayaknya bakal dia save untuk bikin momentum. Apalagi dengan double Petrify ya, dia punya Kadita, punya Yuzong juga. Di sini power dari Kylo benar-benar perlu dipertimbangkan kembali bahwa tanpa adanya Purify, mereka bisa di pick off kapanpun. Jadi benar-benar harus mengandalkan bagaimana insting dari Dompes bahkan dari Yakuza untuk melakukan cancellation kepada serangan-serangan dari EVOS Icon itu sendiri. Alright, ini yang harus perlu diwaspadai ya, lebih tepatnya dua-duanya sama-sama punya momentum. Dompes dengan nomor 16 dan Armstrong dengan area satu buah resource Oceanity dan juga Rockwave di area mid lane. Wow, kosongan terjadi yang dimaksimalkan oleh teman-teman EVOS Icon untuk melakukan platingan terhadap Gold Shield turret, yang juga merupakan bentuk kompensasi sebetulnya bagi teman-teman EVOS yang kehilangan opportunity untuk bisa masuk ke area objektif Turtle yang pertama tadi. Ya, Heavy Spin sih emang begitu power ya untuk bagaimana pendapatan ke arah Turtle-nya. Tapi buat Yakuza sekarang karena dia udah punya Cloud Altar juga, ini mungkin akan ada serangan-serangan balasan nantinya di dalam teamfight besar. Yes, Heavy Spin Sutsujin yang mengamankan item attack, item defense lebih tepatnya membuat dia masih bisa survive. Dan ini masih menit keempat sebetulnya, membuat tidak ada follow up damage. Namun lihat Dompis, nah Petrify, karena satu buah Rockwave yang dibuka, Cloud Altar yang dikeluarkan, yang di copy paste oleh Yakuza, menyelamatkan serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Dan sudah diinformasi tidak ada lagi Cloud Altar, membuat EVOS Icon percaya diri untuk melakukan poking terhadap Turtle, dan juga posisi dari jungler mereka punya cukup jauh di sana. Hampir saja miss moment karena balik lagi ketika Retribution sudah di pop out, otomatis nantinya Sutsujin akan kehilangan momentum untuk melakukan reset juga ke arah Turtle-nya. Dan untuk sekarang di sisi lainnya Kira yang tadi udah sempat menggunakan Heavy Spin, itu perlu pertimbangan kembali ya. Kalau misalkan 30 detik sebelum adanya Turtle atau bahkan Lord, mungkin akan sangat lebih bijak kalau seandainya Heavy Spin-nya ini akan disimpan terlebih dahulu, ketimbang nanti dia harus kehilangan momentum untuk mendapatkan satu buah objektif dari segi Turtle-nya. Alright.
di last turtle nanti ya. Pastinya ini yang harus selalu dipertimbangkan. Apakah akan ada kontes lagi atau lebih seperti turtle yang kedua? Ini juga masih tanda tanya karena di area sisi turtle pit udah ada satu buah heavy spin. Setsujin punya juke yang cukup baik untuk menghindari serangan yang diberikan. Membuat tidak ada respons jauh lagi. Tapi Dompes coba untuk mulai memberikan serangan. Di Denial dengan area Tondros yang dibuka. Caldora juga udah mulai ikut serta di area sisi mid lane guna untuk memberikan distraction ke area beberapa pemain Kylo. Akankah ada pertukaran laning phase karena terlihat 5 pemain EVOS regroup di area bottom lane. Petrify dibuka oleh Funstrong mengarah ke Dompes. Airborne Effect di Denial kembali dengan ada satu buah cloud altar yang datang dari seorang Yakuza. Black Dragon Ball dibuka, memperoleh ke lane up dari Kylo. Bakal coba untuk mulai dikeluarkan Petrify-nya mengarah seorang Gemini yang menghindari serangan. Dan First Blood jatuh di tangan seorang Veldora yang mana Kira harus menjadi korbannya. Dan bahkan Gemini yang ikut serta tidak tinggal diam di area pertempuran tersebut harus ditumbangkan oleh beberapa pemain EVOS Icon yang membuat dua pemain mereka hilang tanpa adanya pertukaran. Iya, itu adalah sebuah gerakan yang begitu flawless daripada Veldora ketika dia menggunakan Petrify-nya yang sangat on point sekali. Ditambah dengan Funstrong yang ternyata melakukan beberapa kali cancellation terhadap Dompesnya dengan 16. Dan kita sempat melihat Kira serta Gemini yang tertangkap. Itu Gemini-nya coba buat dive in sebenarnya dengan Vengeance. Tapi ternyata ketika dia tercut begitu saja dengan damage yang begitu banyak daripada Doma dan Veldora. Pasifnya kebuka, itu benar-benar persenan HP-nya udah pasti hilang perlahan-lahan. Dan Gemini menurutku perlu build up terlebih dahulu. Entah itu ke arah item antivirus atau mungkin ke arah seperti Athena Shield untuk menjawab bagaimana damage yang begitu instan dari Funstrong dan juga Clyde. Yes, itu dia yang harus terjawab dari Gemini ketika ingin berkontribusi dari segi damage-nya. Doma yang coba untuk mulai poking karya Turtle harus kembali di reset. Ingat Kylo tidak mau tinggal diam. Mereka bakal coba untuk paksain kontes di area sini. Udah mulai mengutuskan satu personil mereka untuk melakukan observasi. Petrify dibuka, all in karena Gemini. Dan bahkan Gemini harus tumbang dengan damage yang diberikan oleh dua pemain dari EVOS Icon. Dan bahkan satu turret yang tak dijaga membuat teman-teman dari EVOS harus lagi-lagi mendapatkan keuntungan. Dan bahkan di sini Kira juga bener-bener didorong, gak diperbolehkan masuk ke area teritorial last turtle kita yang membuat dua turtle berhasil diamankan oleh seorang Setsujin. 2-1 tentunya untuk turtle kali ini, namun kita melihat dari Shizuka ya, dia farming sendirian di area top lane. Shizuka ini satu-satunya harapan mungkin dari Kylo karena mau bagaimanapun Kahari di late game itu bisa meltdown dari depan, mungkin dari Lancelotnya atau bahkan mungkin dari Yuzongnya itu sendiri. Dan Dompes kayaknya harus lebih memperhatikan bagaimana positioningnya dia. Karena dari tadi rumput yang dia singgahi selalu ada deteksi daripada Funstrong atau bahkan dari Clyde. Sehingga hal inilah yang membatalkan skenario pick off atau bahkan inisiasi daripada Lolita dengan Numenon Blast area of effect yang begitu luasnya. Dan untuk sekarang bottom lane menjadi jawaban dari EVOS Icon. Sementara di top lane Veldora sepertinya sudah menjawab dan sudah menghadang serangan daripada Shizuka-kun. Yes, benar sekali dari segi momentum yang diinginkan oleh Dompes. Karena Rio bawa Lolita di game yang pertama kali ini benar-benar dipatahkan dengan hadirnya Funstrong yang bisa menguasai rumputan penting di mapping kita yang membuat setup dari nomor 16-nya benar-benar belum pasti menguntungkan kawan-kawan dari Kylo. Karena hingga dengan detik ini belum ada point kill yang berhasil dikantongi. EVOS juga benar-benar memperhatikan langkahnya banget untuk maju ke arah depan. Untuk meng-create karya momentum team fight. Dan di sini kita lihat juga di mana dua objektif turret yang ada di area bottom lane sudah berhasil dihancurkan oleh pemain EVOS. Mengarah ke area top lane turret yang nantinya bakal jadi tujuan selanjutnya dari mereka. Ya apalagi Gemini kalau kita lihat dari sini dia level 10 dan memang akhirnya ya menyamakan kedudukan level sama Veldora. Sehingga dari tadi kita belum melihat nih bagaimana skenario teamfight yang begitu besar daripada Gemini. Padahal secara level dia udah capable untuk melakukan teamfight, namun memang dari KDA ini tidak begitu baik untuk Gemini itu sendiri. Dan Kira lagi dan lagi sepertinya kayak mau dipaksakan loh untuk dikeluarkan heavy spin-nya. Apalagi dalam keadaan 10 detik sebelum adanya Lord yang terhormat dan Setsujin. Kali ini udah mulai sadar kalau seandainya bottom lane-nya agak sedikit flop. Dan dia kayaknya bakal mencoba untuk clear wave terlebih dahulu. Dan itu dia Thunderbolt yang jawaban atau bahkan bonus. Ketika memang dari segi farmingnya sudah cukup di arah bawah. Dan dia akan menuju ke arah top lane untuk mendapatkan Lord yang pertama. Yes, dia bakal coba untuk atur dulu dari sisi laning jauhnya untuk fokus ke area objektif Lord. Karena mereka bakal mainin team fight jangka panjang dengan 5 pemain mereka di area Lord Pit sana. Setsujin bakal dihadang dengan hadirnya Dompes. Belum ada No 16 yang terset up. Terlihat Kira sudah mulai terkikis dengan adanya models yang dibuka oleh Doma.
Dan di sini kalau kita lihat juga udah ada satu buff Black Dragon Form yang harusnya dibuka oleh seorang Veldora. Tapi nampaknya akan ada satu buah pertikaian dan ada satu buah trouble issue ternyata yang dialami ya. Makanya naganya terbang doang. Naganya melayang-layang aja guys, belum landas. Bang, pause bang. Gitu biasa tuh kan. Bang, Tapi kita mah jadi lebih penasaran sih apa yang kira-kira terjadi setelah teamfight besar tadi. Apalagi udah banyak buat ultimate yang terbuka. Itu udah Black Dragon Transform, di belakangnya juga kayak apa namanya, connect dari Madals itu connect ke arah 2. Jadi menurutku damage dari Doma mungkin bisa deliver secara optimal dan memang dari belakang Black Dragon Transform ini kalau maksimal dapat Lord. Kalau nggak maksimal itu bisa flop. Tapi kayaknya tadi Lordnya belum ini sih, lebih ke cancel. Iya, lebih ke cancel. Lebih dia ngajakin jadi tim bonus fight lah, ya. jadi bonus lah. Jadi kayak tim fightnya kalau menang mereka dapat bonusnya Lord. Tapi kalau mereka Black Dragon Transformnya ternyata cuma ditarik ulur sama teman-teman Kylo. Kayak misalkan let's say pas Veldoranya mau jump in dengan Furious Dive ternyata di heavy spin, diputerin ya kan, dibatalin. Menurutku di situ kayak ada satu celah potensi kalau seandainya sekalipun EVOS Icon mau maksain Lord, mereka tetap akan ada risiko bakal di pick off. Kenapa? Karena dalam keadaan sekarang nggak punya Black Dragon Transform, menurutku nggak bisa lagi loh kayak teman-teman dari EVOS Icon itu nabrak secara apa ya, dari front to back gitu loh, untuk tabrak pokoknya kayak gitu, nggak bisa lagi sih. Agak-agak flop kalau nggak ada Black Dragon Transform, karena seperti yang tadi aku bilang bahwa efek crowd controlnya hanya berdasarkan dari satu Yuzong dan out of nowhere, tiba-tiba udah di depan base. CP, what happened? Lordnya udah berhasil di-secure sih. Dari tim fight yang terjadi kayaknya berhasil dimenangkan oleh EVOS karena base-nya terekspos. Kylo kehilangan banyak sekali member mereka. Banyak sekali kehilangan sumber daya objektif di game yang pertama. Sehingga kemenangan berhasil diamankan begitu saja. Bang, udah bang.